bi ahlil badri ya Allah. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Boleh pijitin dulu, pijitin. Pijitin dulu, pijitin. Oh, pijitin. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyatil Islam wa tahiyati ahlil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dengar dari jawaban salamnya, ini jawaban salam yang saya yakin tahun depan akan berangkat haji. Yang aminnya paling kenceng berangkat duluan. Yang gak ngucapin amin cuma nganterin sampai bandara saja. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu wa khaliluh. Bareng-bareng Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Saya dikasih tahu ini kampung kita namanya apa nih? Apa? Cirogol. Ustadz Kasyif kalau ceramah di Cirogol nggak usah lama-lama, ceramahnya sebentar aja, nggak usah lama-lama. Karena apa? Orang di kampung ini udah pada soleh semua. Di sini mah saking solehnya belum azan aja udah pada sholat. Kalau sahabat Nabi baca Quran sampai nangis-nangis, di sini baru megang Quran udah nangis. Saya tanya kenapa nangis masih Iqra 2. Bu, mana suara mak-mak? Gimana minyak goreng? Makanya ikutin dong kata Mbak, jangan digoreng, dikukus. Maka setiap hari kita nggak akan ketemu nasi goreng, nasi kukus. Bu, mana yang lebih mahal, nikmat sehat apa duit? Sehat apa duit? Berarti suami nggak kasih duit belanja nggak marah? Marah kagak? Suami nggak ngasih duit belanja marah nggak? Nggak mau, saya maunya duit. Sehat mah belakangan, oke, saya kasih duit 1 miliar, tapi di saat yang bersamaan dikasih setruk. Mau apa enggak? Makanya nikmat dari Allah bukan hanya uang, uang itu nikmat kecil. Nikmat yang paling mahal, nikmat Makanya yuk, kalau kita mau dikategorikan orang yang bersyukur kepada Allah, mulut nggak pernah kering dari berzikir kepada Allah. Engkau mau dikatakan bersyukur, mulut nggak pernah kering dari menyebut asma. Subhanallah wallah Allahu akbar wala haula. Udah, sekarang jangan banyak ingat duit, ingat duit kita dapat pasti habis. Tapi kalau ingat Allah, Allah nggak pernah habis duitnya. Setuju apa enggak nih? Ingat Allah apa ingat suami? Kalau suami kawin lagi ridho enggak? Enggak ridho. Saya mabuk punya prinsip hidup istri satu aja. Satu di Jakarta, satu di Cirogol. Di Cirogol amin nenek-nenek lagi. Kalau saya mau ngasih tebakan ya, nih anak-anak muda mana nih anak-anak mudanya nih? Ini masjid kita, Masjid Baitul Mukmin, baru dibikin renovasi, dahsyat, bagus. Saya berdoa mudah-mudahan semua donatur yang memberikan rizkinya buat masjid ini, Allah bangunkan rumah di surga. Sekecil apapun uang yang kita berikan,
tenaga, pikiran yang kita berikan buat masjid ini, demi Allah akan jadi saksi di hadapan Allah. Allah berikan kita rumah di surga. Nabi bersabda, man bana lillahi masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang membangunkan rumah Allah di dunia, Allah akan bangunkan dia rumah di surga. Apa bedanya rumah di dunia sama rumah di surga? Rumah di dunia bisa bocor, rumah di dunia bisa gempa bumi, rumah di dunia bisa banjir. Tapi kalau rumah di surga, lantainya terbuat dari emas. Pengen punya rumah di surga? Bangun masjid. Gak punya duit bangun masjid, nyumbang 1 sak semen, nyumbang 1 truk batu bata, berikan makan buat para tukangnya. Itu sama dengan engkau memiliki rumah di surga. Dan saya berharap dan berdoa, saya insya Allah akan nginep di Masjid Baitul Mu'min. Saya akan tidur di Masjid Baitul Mu'min. Tapi saya kepengen malam ini semuanya juga ikut nginep. Gimana Cuk Dul? Mau nggak? Mana mic-nya? Mau. Sini. Kesian deh. Masya Allah. Udah di depan nggak diajak ngomong. Iya. Ini mic-nya mana ya? Gimana? Beneran? Bener. Mau nginep? Iya. Waduh. Ente ikut ya. Ane ikut dah. Ente udah punya bini belum? Alhamdulillah baru 1. Oh, masya Allah. Masya Allah. Anak berapa anak? Anak belum, lagi proses. Kemarin bikin baru jadi kuku. Kuku Bib, kecil banget. Kita doain. Antum nama siapa antum? Ah? Nama. Nama Ucul. Ucul. Kita Iya. doain Ucul dikasih Allah anak 10. Amin. Bisa gak 10? Bisa. Yang hamil bukan saya kan? Istri saya yang hamil. Oh, masya Allah. Tadi ada seorang ibu di atas, dia foto sama saya. Ustadz, saya punya anak laki-laki tapi belum dikasih anak perempuan. Bagaimana amalan supaya saya bisa dikasih anak? Mau nggak amalannya? Col. Mau. Mau nggak sini Col? Mau banget. Col, lu sendalnya robek loh. Kagak. Ini emang Mau gini. nggak? Mau. Nikah udah berapa lama? Alhamdulillah nikah baru jalan 1,5 tahun. Masya Allah. Ini anak kecil yang bisa bikin anak. Betul. Orang bilang maaf ya Bib. Kan anak kecil tuh nggak bisa bikin anak. Punya saya emang kecil sih, tapi kalau udah di dalam cabangnya 5. Nih disensor nih, banyak bocah nih. Banyak bocah. Disensor. Cabangnya 5 maksudnya petasan. Petasan. Semangatnya. Mak semangat banget kalau ngomongin cabang-cabang begini. Col, kalau ente mau punya anak, Ya. semuanya pengen punya anak, Nabi ngajarin satu amalan. Dan ini Masya sudah Allah. saya amalkan dan sudah diamalkan orang-orang soleh, bisa menghasilkan anak dengan amalan ini. Apa amalannya? Istighfar. Kenapa kita nggak dikasih anak? Introspeksi diri. Mungkin bisa jadi ada dosa yang belum diampuni Allah, membuat terhambat anak, rizki anak terhadap kita. Malam sholat tahajud, nangis di hadapan Allah, bilang astagfirullah. Yo bareng-bareng, astagfir Rabbal Astagfirullah. Ente banyak baca istighfar. Aneh gitu Bib. Aneh kan nikah nih malam pertama. Yang istighfar bukan aneh, bini aneh. Astagfirullahaladzim. Nyesel. Leasing beda, itu kan beda. Suara. Cek. Mic-nya hilang-hilang Bu. Iya, Sound mic-nya. system kagak dibayar kayaknya. Ya bisa, mic-nya bagus, sound systemnya bagus. Kencang ini tuh. Ibu, ada syekh saya dari Kuwait, dia cerita ada orang laki bini, suami istri 12 tahun nikah nggak dikasih anak. Dia jauh dari Allah, jauh dari masjid, jauh dari ulama. Akhirnya apa yang terjadi? Dia berobat ke Amerika, cari dokter bisa bikin punya anak, nggak dapat anak, duitnya habis, hartanya terkuras, nggak pernah datang majelis ta'lim. Satu saat dia datang ke majelis ta'lim, sang ustadz membaca Quran surat Nuh ayat 10-11. Surat apa?
ternyata ini solusi seluruh hidup kita. Solusi seluruh permasalahan hidup kita ada di surat Nuh ayat 10-11. Saya minta nanti di rumah baca. Surat apa? Nuh. Ayat berapa? Ayat 10 dan 11. Apa bunyinya? Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin. Kalau kamu banyak istighfar, Allah kasih hujan rahmat. Kalau kamu banyak istighfar, Allah kasih duit, Allah kasih harta yang banyak, berkah negeri kamu. Dan kalau kamu banyak istighfar, Allah kasih anak. Kaget ini dua orang suaminya 12 tahun gak punya anak, lupa istighfar. 12 tahun gak punya anak, lupa sama Allah, lupa sama agama. Akhirnya dia pulang ke rumah, ketok-ketok pintu. Mah, ternyata kalau mau punya anak, obatnya bukan di dokter, obatnya bukan di rumah sakit. Obatnya apa? Gratis, gak bayar. Apa itu? Banyakin laki bini bangun malam tahajud, nangis di hadapan Allah. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Terus istighfar. Akhirnya apa yang terjadi? Istrinya telat datang bulan. Itulah lebih hebat ibu-ibu daripada orang Amerika. Orang Amerika pergi ke bulan, ibu bulan yang datengin. Telat datang. Apa kata dokter? Pergi ke dokter, istri kamu positif hamil. Akhirnya setiap malam istighfar, astagfirullah, astagfirullah, sampai dikasih 12 anak. Ketika 12 anak, suaminya mau istighfar lagi, di stop sama istrinya. Wahai suamiku, kita tunda dulu istighfarnya, karena sudah 12. Makanya wahai engkau yang punya hajat kepada Allah tapi belum dikabulkan, bisa jadi engkau kurang istighfar. Wahai engkau yang mungkin nyari rizki tapi belum dapat rizki, mungkin engkau kurang istighfar. Karena istighfar kata Rasulullah, man aktsarul istighfara ja'alallahu min kulli hammin farajan wa min kulli dhikin makhrajan wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Siapa yang banyak istighfar, Allah akan lapangkan hatinya. Hatinya enggak akan sedih, hatinya enggak akan sempit. Dan orang yang banyak istighfar, Allah kasih anak, Allah kasih rizki dari jalan yang enggak disangka-sangka. Amin ya rabbal alamin. Ngomong-ngomong, ini serius banget nih Jo, serius banget. Iya makanya. Di sini share serius tapi santai. Wah serius tapi santai. Kalau lihat yang ceramah di depan ini Bu, kira-kira berasal dari mana? Yang bisa jawab saya kasih hadiah. Ayo, ada yang tahu nggak? Ada yang bilang saya orang Arab. Saya bukan orang Arab, tapi Arab maklum. Ya. Ada yang bilang saya orang Padang. Saya bukan orang Padang, walaupun mepet padang pasir. Saya bukan orang Arab, bukan orang India. Kakek saya satu kelahiran sama artis yang biasa ibu nonton, yang main film Kuch Kuch Hota Hai. Sarukan. Makanya saya jelek-jelek begini bisa nyanyi India. Oh. Mau saya nyanyi India? Mau. Hati-hati, di Karawang kemarin tablik akbar begini, saya diminta nyanyi India, 2 orang pingsan. Kenapa Kek? Karena jelek suara saya. Mau saya nyanyi India? Mau. Tolong Pak Ustadz Dimyati siapin ambulan. Benar nih nyanyi India? Mau. Bener gak? Oi, oi, Woi. oi, 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 masih hidup? Istighfar gak? Sambil dengerin ceramah istighfar gak? Masya Allah. Saya nyanyiin dia nih. Bener. Handphonenya mana handphonenya? Handphone. Pakai musik ya? Pakai musik Pakai musik ya? Bib. Mana ada musik emang? Oke. Oh ada musik. Coba musiknya gimana? Oke, sini. Musik. Lo suara lo apaan? Ah. Tikereng. Ting tang. Tung tang. Tung tang. Itu musik itu. Musik ya? Iya, Kayak boleh, gitu. boleh. Oke, nyambung. Tapi nggak nyambung, Nggak bro. nyambung. Lagunya Kagak nyambung. Lagunya Nggak dulu. nyambung. Sebentar ya, Ana nyanyi dulu, nanti ente cari musiknya. Ah, Oke. oke, Ana boleh, nyanyi boleh, dulu. boleh. Bener nih nyanyiin dia, ditungguin bang. दिल ने ये कहा है दिल से मोहब्बत हो गई है तुमसे. Tahu nggak artinya? Kenapa
मेरी जान मेरे दिल पर मेरा एतबार कर लो, जितना बेकरार हूँ मैं खुद को बेकरार कर लो, मेरे धड़कनों को समझो तुम भी मुझसे प्यार कर लो. Tepuk tangan dong. Ngerti, ngerti. Luar biasa, kakak paham saya. Artinya ada di bawah ini. Di bawah. Artinya. Makanya sebelum kesini bawa remote masing-masing. Artinya begini, hati yang nggak mencintai seseorang, hati yang kosong. Hati ini nggak akan pernah berbunga-bunga. Hidup tanpa cinta bagai taman tak berbunga. Begitu, hati yang nggak mencintai Nabi Muhammad nggak akan indah hatinya. Hati yang nggak mencintai Rasulullah, demi Allah hatinya gersang bagaikan tanaman yang tidak pernah disirami. Kenapa? Cinta Nabi akan membawa syafaat, cinta Nabi akan membawa pertolongan Allah pada hari kiamat. Siapa yang cinta Nabi? Siapa yang cinta Rasul? Ayo semuanya sama-sama bersolawat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Apal nggak? Raqqat aynaya syauqa wali taibata zarafat ishqa fa'ataitu ila habibi fahda ya qalbu wa rifqa salli ala Muhammad. Assalamu alayka ya habibi ya nabi Allah ya Rasulullah. Bu, jamaah. Hoi. Oh jamaah. Alhamdulillah. Masjid dibangun buat apa? Kalau ada yang nggak sholat, masjid kita sepi, masjidnya dibongkar dong. Hah? Masjid dipakai buat sholat. Maka demi Allah udah capek-capek bangun, anggaran berapa nih keluar biaya? Hah? 2 miliar. Itu duit apa daun? Itu 2 miliar kalau dibeliin kerupuk kira-kira berapa banyak? Ya, ada seorang sahabat Nabi matanya buta, datang ke Nabi, ya Rasulullah, laisa li qaidun yaquduni ila shalah. Saya nggak punya penuntun jalan ke masjid. Saya boleh nggak sholat di rumah? Laki-laki, pemuda dia, tapi matanya buta. Apa kata Rasulullah? Boleh sholat di rumah karena kamu buta, matanya nggak ada yang nuntun jalan. Setelah dia mau pergi, Nabi panggil lagi. Sini, sini. Hal tasma'un nida, apakah kamu dengar azan? Suara azan, hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Dengar enggak azan? Dengar ya Rasul. Memang saya buta tapi telinga saya tidak tuli. Apa kata Nabi? Idzan fa'ajib. Kalau begitu penuhi panggilan azan. Orang yang dengar azan enggak datang ke masjid berarti dia munafik. Apa? Azan denger tapi kakinya nggak mau bergerak buat ke masjid Baitul Mu'min, dia munafik. Yang ngomong siapa? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad SAW bersabda, al jafa'u kullul jafa, man sami'a munadin yunadi ilal falah falam yujibhu. Orang munafik itu hatinya ketutup, makin ketutup, makin ketutup. Siapa dia? Kalau dengar azan yang ngajak dia pada bahagia dunia akhirat tapi dia tidak memenuhi panggilan azan, orang ini munafik kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ada 2 sholat yang paling berat buat orang munafik. Apa itu sholat apa? Isya sama subuh. Kalau subuh dia ngantuk, ketiduran, subuh dia kelewatan. Ini ciri-ciri orang munafik. Baitul Mu'min dibangun untuk memfilter, untuk menyaring siapa di antara kita yang munafik atau mukmin sejati. Mukmin sejati akan pasang alarm di handphonenya. Jam 4 kering, panggilan Allah menuju bahagia dunia akhirat, panggilan Allah menuju kebahagiaan, harus saya penuhi panggilan Allah. Subuh saya akan ke masjid Baitul Mu'min. Umat Islam gak akan pernah menang, umat Islam akan selalu kalah sebelum sholat subuhnya kayak sholat Jumat. Setuju nggak? Takbir. Subuh nggak lu besok? Subuh nggak? Ayo subuh nggak? Besok subuh ya. Subuh ya. Subuh besok.
Waktu Israel menyerang Masjidil Aqsa, 3 hari 3 malam Perdana Menterinya nggak bisa tidur. 3 hari 3 malam Perdana Menterinya nggak bisa tidur. Apa kata dia? Saya takut balas dendam nih negara Islam. Indonesia nyerang Israel, Yordania, Mesir, Suria, Libanon, seluruh negara Arab Islam akan nyerang Israel. Nggak kunjung datang balasan. Apa kata Perdana Menteri Israel? Kami baru tahu kekuatan umat Islam ada di sholat subuh. Kalau sholat subuhnya kayak sholat Jumat jumlahnya, berarti kita nggak akan pernah menang sama orang Islam. Itu diakui oleh Perdana Menteri Israel tahun 1972. Maka wahai ibu yang punya anak laki-laki, apalagi sudah umur 7 tahun, ajak sholat ke masjid. Wahai engkau seorang ayah yang punya anak, ajak anak kamu ke masjid. Kenapa? Muru auladakum bis sholati wa hum 7 sinin. Perintahkan anakmu untuk sholat ketika umur 7 tahun. 7 sampai 10 tahun disuruh sholat. 10 tahun masih nggak sholat juga, padahal udah 3 tahun diajak sholat. Tetap ngeyel nggak mau sholat, baru disuruh pukul. Wadribuhu li ashrin. Pukul ketika umur 10 tahun. Kenapa? Bagaimana dia akan mendoakan kita ketika kita masuk kubur kalau dia sendiri melupakan Allah Subhanahu wa taala? Betul apa betul? Besok ajak anak kita sholat di Baitul Mu'min. Kita mau bikin masjid Baitul Mu'min ramenya kayak begini, kayak malam ini. Setuju nggak? Yang setuju tunjuk tangan. Siapa yang besok subuh ke masjid Baitul Mu'min? Oh, yang pasti tanya 2 orang yang jawab Kiai. Gagal ini acara tenda, ngundang artis top ini. Masya Allah. Uang anggaran. Kalau sampai saya nggak bisa mengajak ibu sholat subuh berjamaah, saya gagal dakwah. Demi Allah saya gagal dakwah. Lihat peringatan Isra Mi'raj. Berapa tahun kita mengadakan Isra Mi'raj? Berapa jumlah orang yang sholat subuh berjamaah di masjid? Jumlahnya nambah apa kurang? Nambah apa kurang? Ukuran kesuksesan umat Islam ada di sholat subuhnya. Kalau jumlah sholat subuhnya kayak Jumatan, baru kita umat Islam akan menang. Umat Islam akan menjadi pemimpin dunia. Betul apa betul? Sholat subuh, lihat sekarang orang dibohongin sama Instagram, ngakunya crazy rich, bisa punya private jet. Lihat nggak tuh yang masuk polisi kemarin? Mereka menganggap kemuliaan itu kalau punya mobil mewah. Mereka menganggap kemuliaan itu kalau punya rumah mewah. Mereka menganggap kemuliaan kalau punya jam tangan miliaran. Kalau kita enggak, orang Islam, kemuliaan kita apa? Ada di sholat subuh 2 rakaat. Karena kata Nabi SAW, rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat subuh lebih utama dari dunia dan seisinya. Lebih mahal dari private jet subuh. Lebih mahal dari rumah mewah, mobil mewah. Makanya saya kepengen mengajak, mohon maaf lahir batin, hampura, hampunten, hamburger. Kalau sampai saya nggak bisa mengajak bapak ibu besok subuh berjamaah di Baitul Mu'min, saya gagal di hadapan Allah. Udah nggak ada cerita lagi. Kalau umat Islam mau sukses, masjid mesti jadi rumah kita. Aktivitas kita kembalikan ke masjid. Masuk masjid kita meminta rahmat Allah. Allahumma ftahli abwaab rahmatik. Rahmat Allah adanya di masjid. Ibu kalau nunggu waktu sholat di masjid, sholat subuh jam 4, setengah 5 azan misalkan, itu malaikat ada di atas kepala ibu. Malaikat mendoakan kita apa? Allahumma gfir laha, Allahumma arhamha. Ya Allah ampunin hamba ini, ya Allah rahmatin orang ini. Kenapa? Dia duduk menunggu waktu sholat di masjid, dan doa malaikat ada di masjid. Makanya insya Allah saya kepengen Indonesia negeri mayoritas Islam, tapi ekonomi kita dikuasai orang-orang kafir, politik kita dikuasai orang-orang kafir. Kenapa? Karena umat Islamnya jauh dari masjid. Rasulullah ketika hijrah dari Mekah ke Madinah, ahla wa sahla kiai kita, masya Allah. Masya Allah. Lanjut. Pulang aja ya. Lanjut. Udah datang kiainya yang beneran. Lanjut. Idza wajadal ma batalat tayammum. Kalau sudah ada air, tayammum batal.
Udah ada kiai, maka yang murid nggak boleh banyak bicara. Rasul ketika hijrah dari Mekah ke Madinah, yang pertama Nabi bangun apa? Bukan pasar. Yang Nabi bangun apa? Bukan mall. Yang pertama Nabi bangun adalah Masjid Quba. Saya doain mudah-mudahan yang hadir di sini umroh, amin. Ke Masjid Nabawi, amin. Jadi Bapak, masjid yang pertama kali Nabi bangun di Madinah, masjid apa namanya? Quba. Nabi tahu tonggak kemajuan Islam adanya di masjid. Kalau masjid kita bisa ramein dengan kegiatan dakwah, demi Allah Cirogol akan jadi umat Islam yang paling kuat di Indonesia. Ini boro-boro hayya 'alas shalah. Lanjut tidur apa kagak? Hayya 'alas shalah. Lanjut tidur apa enggak? Lanjut tidur. Astagfirullah. Ini masjid luar biasa, bagus, indah. Saya demi Allah, seandainya saya ada rezeki, saya mau beli rumah samping Masjid Baitul Mukmin. Saya mau beli rumah sama penghuninya. Hah? Ah? Nikah dong orang sini. Kagak. Oh gitu. Saya juga mau itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini tetangga-tetangga masjid nih. Hei, tetangga masjid yang nggak ikut pengajian kita, kena hadis Nabi. Nabi bilang apa? La sholata li jaril masjid illa fil masjid. Nggak boleh tetangga masjid sholatnya kecuali di masjid. Kalau bertetangga sama masjid, nggak boleh sholat di rumah. Yang bilang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini mentang-mentang tetanggaan masjid dia nggak mau sholat ke masjid. Ah, udah sholat di rumah aja, nggak boleh. Ini khususnya saya ngomong laki-laki. Betul. Laki-laki soleh sholatnya di masjid. Betul. Laki-laki yang sholatnya di rumah, laki-laki soleha. Setuju apa enggak nih? Setuju. Nabi bangun Masjid Quba. Makanya kalau ibu sholat di Masjid Quba 2 rakaat, wudhu dari hotel, sholat 2 rakaat di Masjid Quba, dapat pahala umroh. Kenapa Nabi sayang sama Masjid Quba? Walaupun Masjid Nabawi dibangun, Nabi kunjungin Masjid Quba setiap hari Sabtu, jalan kaki atau menunggang kuda. Nabi cinta masjid, Nabi sayang sama masjid. Siapa yang gak cinta masjid berarti gak cinta Nabi Muhammad. Siapa yang gak cinta masjid, dia gak cinta Allah. Siapa yang gak cinta masjid, dia tidak beriman kepada Allah. Allah berfirman, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa dzakarallah wa aqama as-salata wa ata az-zakah wa lam yakhsha illa Allah fa asa ulaika ay yakunu minal muhtadin. Siapa yang beriman sama Allah, beriman sama hari kiamat, dia pasti memakmurkan masjid. Hidupnya akan di masjid. Siapa yang beriman sama Allah, beriman sama kiamat, dia pasti memakmurkan masjid. Ngapain di masjid? Dia sholat. Ngapain di masjid? Dia kumpulin zakat buat bantu orang susah kanan kiri. Saldo masjid bukan dikumpulin buat berbangga-bangga melaporkan ke umat, tapi dipakai untuk kemaslahatan umat. Kalau ada umat yang miskin tetangga masjid, masjid berdosa. Tuh, menunaikan sholat, menunaikan zakat, dan orang masjid itu nggak akan takut kecuali takutnya cuma sama Allah. Orang masjid nggak akan takut kecuali sama Allah. Dan orang kalau dekat sama masjid, hatinya akan dikasih hidayah, nggak akan disesatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini saja nasihat saya buat diri saya. Ini Baitul Mukmin, amanah dari Allah buat warga Cirogol. Kalau kita bisa memanfaatkan masjid ini buat kebangkitan umat Islam, ini akan menjadi momentum terbaik hidup kita. Ingat ibu bapak, kita semua bakal mati nggak? Sebelum mati Allah kasih alarm, ada 5 R. Ingat, kalau sudah ada 1 R aja, jangan jauh-jauh dari masjid, karena sebentar lagi mau dapat miss call dari malaikat Israel. Kalau malaikat Israel nelpon, diangkat apa dibuang handphonenya? Diangkat apa dibuang? Dibuang. Takut pak sama malaikat Israel. Ada 5 R pak, Allah sayang sama kita. Sebelum mendadak dimatiin, hamba itu dikasih utusan Allah. Apa itu 5 R? Ingetin, apa 5? Yang pertama, uban bertabur. Siapa yang udah ubanan?
Tuh udah dapat alarm, sebentar lagi bakal Bib. Nih atuh nih Bib, ubannya banyak banget nah. Uban. Ini bukannya uban. Apa tuh? Emang ciri khas. Oh, diwarnain. Warna tuh dikutek. uban bertabur. Yang kedua, gigi gugur. Siapa yang udah copot giginya? Waduh. Mertua saya Kiai umurnya 74 tahun, orang Banten asli. Istri saya asli orang Banten. Masya Allah, Rangkas Bitung, petir. Pas saya ke situ jalanannya rusak. Besok saya nggak mau ke sono lagi. Ini orang petir, ada orang petir. Ada banyak. Waduh, nggak mau dekat-dekat kesambet. Petir. Ibu 2R, mertua saya umur 74 tahun, giginya semua gigi palsu. Setika mau tidur giginya ditaruh di air aqua gelas supaya nggak disemutin. Besok paginya dimainin anak saya. Nggak bisa makan kerupuk. Nah, ini tanda buat kita. Ketika gigi copot lemah, tanda kita akan dimatikan oleh Allah Azza wa Jalla. Jangan jauh dari masjid. Jangan pernah menjadikan masjid musuh, jadikan masjid sahabat terbaik hidupmu. Yang ketiga, kulit kendur. Bu, saya yakin ibu 50 tahun yang lalu Miss Universe, Miss Indonesia. Sekarang udah copot, kulitnya kendor. Semuanya, saya pun gitu. 50 tahun lagi, 60 tahun lagi, si Adul kalau 50 tahun lagi gimana? Waduh, segini aja. Nggak keriput nggak? Saya mah kencang kayaknya, ditarik pakai karet. Ya. Kulit kendur, ya, mata kabur. Nah, siapa yang matanya kabur? Tadi saya teriak, wah ini Sahrukan datang. Nah, ini kabur matanya. Ini bukan Sahrukan, tapi bewokan. Kalau udah 4R, apa kata Buya Hamka? Siap-siap dikubur. Uban bertabur, gigi gugur, mata kabur, kulit yang kelima, siap-siap. Pak Jokowi bakal mati nggak? Luhut Panjaitan bakal mati nggak? Ini kenapa matinya kenceng ngomongnya? Matinya digigit anjing. Orang kaya mati orang. Pak Jokowi awas tuh masuk polisi. Nyumpahin presiden. Ya, kalau gubernur Jawa Banten siapa namanya? Bakal mati nggak dia? Semuanya, termasuk yang ngomong bakal. Udah saya pulang, kurang ajar ini udah. Semuanya bakal mati. Kita semua camat, calon tapi kita nggak tahu matinya kapan duluan. Siapa yang duluan nggak tahu. Bisa jadi saya belakangan, ibu duluan, atau saya duluan, apa ente duluan, ente. Kita nggak ada yang tahu. Jadi kebalik tuannya. Nggak ada yang tahu. Makanya persiapkan amal, dan amal terbaik apa? Sholat. Inna afdhala a'malikum as-sholah. Amal terbaik di sisi Allah adalah sholat. Amal terbaik di sisi Allah apa? Sholat. Mudah-mudahan kita semua ketemu lagi. Saya orang Jakarta, Cempaka Putih. Yang datang ke rumah saya depan bakso Taman Solo. Saya traktir makan bakso, tapi bawa mangkok masing-masing. Minta maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh. Masya Allah. Bentaran banget dah. Aduh. Sebentar banget. Biasa ya? yang ganteng mah duluan. Iya. Hahaha aja Bu. Aduh. Bu. Lanjut. Semangat. Gimana tuh? Apa yang guru kesampaikan? Paham? Paham nggak? Ada 5 tadi. Apa nah itu? Yang pertama rambut. Yang kedua. Yang kedua Kutuan itu. Kedua. Hati-hati ya Bib. Masya Allah. Mata kabur. Kabur. 3. Gigi. 4. Kulit kendur. 5. Dikubur. Wah, itu ilmu. Iya, alhamdulillah. Aduh, mata saya silo. Aduh. Kalau saya tuh. sih Itu walaupun itu ilmu tuh dalam. Ilmu. Makanya Iya. saya juga agak-agak rabun-rabun juga sih dikit-dikit Oh, kalau
Kalau ibu-ibu di sini sih nggak bakal rabun matanya. Kenapa emang? Kalau lihat yang warnanya merah. Itu cepean. mah 100.000. Iya. Ah, kebetulan kita lagi pegang kalender nih Bu ya. Wah, Aduh. minta izin tuh sama guru kita tuh. Tuh, alhamdulillah nih Bu ada kalender. Yang fotonya banyak banget Bu di sini. Ya. Macam-macam foto di sini. Bisa buat nakutin tikus. Nah, foto siapa dah? Banyak manfaatnya. Ah, Bisa banyak manfaat. ngipas, Ya. bisa buat nakutin tikus. Ini foto sama Habib Noval sama Buya. Terus ada foto saya main di Jodoh Wasiat Bapak Ya. sama teman-teman juga. Ini harganya berapa nih? Ini dijual apa kayak mana nih? Karena saya di percetakan minta hadiah dari saya katanya. Oh gitu. Iya. Berarti kalau mau beli di mana nih? Nanti ada anak saya muter tuh sama anak saya dua-duanya. Harganya 10.000 Bu. Ini. Ya, sambil menunggu Kori lagi istirahat. Ya. Ya, kita meminta waktu sebentar kita bersalawat. Ini ada titipan dari kalender percetakan. Saya minta bisaronya cuma 10.000. Amin. Iya. Karena seikhlasnya aja sebenarnya ya kan. Iya, tapi ini karena percetakan. Kalau gitu. ada lebih mah Alhamdulillah. ya alhamdulillah. Ini seikhlasnya 10.000 Bu. Kalau mau ngasih 11.000 mah nggak apa-apa. Iya, ini nggak basi kok. Nggak basi, ya kan. Sampai tanggal berapa ini? Sampai tahun depan ada. Sampai tahun depan masalahnya. Iya. Luar biasa kan, bagus nih. Yuk, nanti kita berkeliling, kita bersolawat. Oke, selawatan dulu. Yuk. Yuk, ayo boleh keliling-keliling. Yuk, Salatullah Salamullah. Ikutin deh. ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wabil hadi Rasulillah wa kulli mudaidi lillah. Ayo Bu, silakan Bu, diskon Bu ya. Beli 20.000 diskon yuk. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wabil hadi Rasulillah wa kulli mudaidi lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Sallu ala Muhammad. Di kalender 2022 ya? Ya. Ini dia punya 2 kelebihan Bu. Apaan tuh? Yang pertama di kalender ini ada ulang tahunnya Ibu. Ya, ibu sayang udah nggak ada. Di tanggalnya pasti ada ulang tahunnya. Yang kedua di sini nggak ada tanggal 32. Ya iyalah, di mana nggak ada, 33 juga nggak ada. Oh, yang lain nggak ada juga? Nggak ada, emang begitu. Kukira ada. Nggak ada. Oh berarti. Ini ada foto juga, ada Kiai. Oh iya, ada JP. Ajis Gagap. Banyak kali ya fotonya di sini. Iya. Ini selanjutnya kita dengerin Kori katanya. Oh Kori. Kori. Oh ini pasti. Sambil berjalan nanti ada Kori yang memberikan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran. Makanya luar biasa iya, ya kan. semuanya kudu ada ilmunya. Kalau nggak ada ilmunya repot. Betul. Iya. Contohnya sholat. Kalau kita nggak punya ilmu dasarnya repot. Susah. Contohnya waktu itu temen gua mau sholat subuh. Nah. Mabuk mau sholat subuh. Celeng. Iya celeng sholat subuh, celeng yang ngatu bertiga. Lu mau sholat? Iya. Gua ngambil kain dulu, yang ngatu pulang. Yang 2 mau sholat. Mau ke masjid dijegat sama merbot. Kok bisa? Iya katanya, lo gimana mabok, mulut tuh begitu, nggak boleh sholat kata gitu. Tapi masih maksain mau sholat juga. Akhirnya dites sama merbotnya. Kalau lo bisa jawab sholat subuh ada berapa rakaat, lo sholat. Ditanya, sholat subuh berapa rakaat? Dia bilang 3 rakaat. Wah, disuruh pulang sama merbotnya. Terus? Pas pulang ketemu temannya di jalanan. Lo kemana? Kamu sholat subuh, kalau udah pulang? Iya, gue udah pulang. Ketik pertanyaan sama merbotnya tentang sholat subuh. Pertanyaan apa? Sholat subuh berapa rakaat? Kalau bisa jawab disuruh sholat.
Berapa menurut lo? 2. 2, yang 3 aja disuruh pulang. Apalagi 2, karena nggak ada ilmunya, semuanya pada pulang nggak ada sholat. Oh iya paham. Jadi kudu ada ilmunya, apapun kudu ada ilmu. Kalau nggak ada ilmunya repot. Nih tanya masalah wudu. Oh wudu. Wudu kalau nggak ada ilmu juga repot. Betul. Gue tanya, ngambil wudu pakai gayung sah gak? Ngambil wudu pakai gayung sah apa enggak? Ayo, mana? Gue nanya lu. Nanya gua. Kalau ngambil wudu pakai gayung mah sah aja lah. Ya kagak lah. Kok bisa? Di mana-mana ngambil wudu pakai air. Pakai gayung benjol. Petak. Tayamum iya. Iya kalau dulu mah iya pakai air langsung. Sekarang kan ada ember, pakai gayung siram. Pakai air gak isinya? Air. Iya. Coba pakai embernya lo. Oh, iya juga ya. Iya. Pinter juga lo ya. Lah gua. Namanya belajar ada ilmunya gitu begitu bisa ngeles. Berarti ini kalau ini bukan buat teman sendiri gratis dong. Iya lo ada foto lo juga itu kan. Oh iya. 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 Buat mana ya? Ini yang gori mana nih? Hah? Yang gori. Tahu tadi namanya siapa? Hah? Kertas yang tadi. Nah mana? Yang tadi. Oh dibawa Ustad. Dibawa. Iya. Ya. Enggak tadi Ani kira gini. Ini maaf nih. Ya sambil nunggu. Ani Lu bilang sih. tadi Ani kasih ke Ustad, ini maaf amplop dari panitia. Lu nanyain amplop lagi. Ada nih. Itu orang udah pada nyariin lu. Ada di situ. Untung anak kecil, kalau gede mah selepet lu. Lu mana lu gampang pakai telur cicak. Kenapa emang? Lu kecil? Ada bang. Ada bang. Ini jitak aja dijitak nih. Ini ada. Diumpetin sama dia bang, diumpetin. Kembaran. Oh yang perempuan. Ada kembaran gua. Oh ya. Sama-sama maju. Tapi dia maju nggak terlalu banyak, dikit. Kalau gua mau offset. Ini begini, Bang, begini bukan karena siapa-siapa sebetulnya. Betul. Karena bidan dulu salah narik. Dulu mah mak saya lahiran nggak ada puskesmas. Iya benar. Lahirnya di rumah. Lagian juga orang lahir duluan kepala. Iya, abis itu lahirnya pembukaan 9 nggak keluar. Bapak saya kesel kasihkan asin. Kata bapak saya, jambak rambut. Salah, bibiran dijambak. Ya maju. Panggil dah. Ya panggil. Ini cewek yang. Oh cewek. Yang ngajikan cewek. Udah panggil ustazah. Aneh nggak sopan. Anak kecil yang manggil. Aneh yang panggil. Panggil dah.